Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aninditya dengan NIM 231011083 dari kelas IK 23A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Baik, langsung saja. Pengelolaan akses data yang aman dan efisien penting dalam organisasi, terutama saat beberapa tim bekerja pada proyek bersama. Setiap tim membutuhkan akses eksklusif ke direktori mereka, sementara direktori bersama harus dijaga agar file tidak dihapus sembarangan, sehingga diperlukan solusi berbasis grup pengguna dan izin file atau RWX di Ubuntu. Pendekatan ini memastikan setiap tim memiliki akses terstruktur dan aman sesuai peran, dengan tambahan fitur seperti sticky bit untuk menjaga keamanan direktori bersama. Next, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan cara membangun sistem direktori di Ubuntu yang aman dan efisien dengan memanfaatkan grup pengguna dan perizinan berbasis file. Penulisan ini juga bertujuan memberikan panduan dalam mengatur akses direktori secara terstruktur sesuai kebutuhan setiap tim, termasuk implementasi fitur sticky bit untuk menjaga keamanan file di direktori bersama. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama, mulai merekam semua aktivitas terminal ke file bernama session log, dan membuat direktori utama yaitu NIM dengan 231011083. Setelah itu membuat direktori bernama tim A, tim B, tim C, dan cert di dalam direktori 231011083. Lalu membuat grup bernama tim A, tim B, tim C, dan Altim menggunakan hak akses administrator dan menampilkan isi informasi grup. Next, menambahkan 4 pengguna dan memasukkan password tiap pengguna. Di sini saya membuat pengguna bernama Nadia, Sean, Pira, dan Nunu. Setelah itu, menambahkan pengguna ke dalam grup atau tim yang sudah dibuat. Dan di sini saya menampilkan isi informasi grup yang sudah ada penggunanya, yang dimana Nadia tergabung ke tim A, Sean juga tim A, Pira tim B, dan juga Nunu di tim C. Dan keempat pengguna tersebut juga termasuk dan bisa mengakses cert atau Altim. Next, mengubah kepemilikan direktori sehingga sesuai dengan pengguna Ubuntu dan grup yang terkait. Lalu, menampilkan daftar direktori dengan detail termasuk pemilik, grup, dan izin aksesnya. Kemudian, mengubah izin akses direktori yaitu home Ubuntu beserta semua file dan subdirektorinya secara rekursif, yang artinya pemilik memiliki akses penuh yaitu read, write, execute, group, dan lainnya hanya memiliki izin membaca dan eksekusi. Lalu mengatur izin untuk direktori setiap tim menjadi pemilik memiliki akses penuh dan lainnya tidak memiliki akses. Dan mengatur izin direktori cert menjadi pemilik dan grup memiliki akses penuh, lainnya tidak memiliki akses. Dan mengaktifkan sticky bit untuk memastikan hanya pemilik file atau direktori yang dapat menghapus atau memodifikasi isinya. Next, setelah mengatur izin direktori, kita akan melakukan uji akses untuk setiap pengguna. Yang pertama, kita akan login sebagai pengguna Nadia yang tergabung di dalam tim A. Di sini saya memastikan bahwa Nadia tidak memiliki izin untuk mengakses direktori tim B dan tim C, karena Nadia merupakan tim A. Di sini juga pengguna Nadia menulis dan menampilkan isi file di dalam direktori A, membuat dengan perintah touch, dan menampilkan isi file dengan cat. Selain itu, pengguna Nadia juga dapat membaca direktori cert dan menulis maupun menampilkan isi file di dalam cert menggunakan perintah touch dan chat. Selanjutnya, menguji akses untuk pengguna Sean. Di sini saya memastikan bahwa Sean juga tidak memiliki izin untuk mengakses direktori tim B dan juga tim C karena Sean merupakan tim A. Selain itu, pengguna Sean juga menampilkan isi file di dalam direktori tim A yang sudah dibuat oleh Nadia menggunakan perintah cat.
Pengguna Cyan juga membuat file di dalam direktori tim A, membuat dengan perintah touch, dan menampilkan isi file dengan cat. Selain itu juga dapat membaca direktori cert dengan perintah lscert dan menampilkan isi file di dalam cert dengan perintah cat. Selanjutnya pengguna ketiga yaitu Pira. Di sini kita juga memastikan bahwa pengguna Pira tidak memiliki izin untuk mengakses direktori tim A dan direktori tim C, karena Pira merupakan tim B. Di sini pengguna Pira membuat dan menampilkan file di dalam direktori tim B, dan juga mencoba untuk menghapus file di dalam direktori cert, yaitu file yang sudah dibuat oleh pengguna dari tim A. Namun penghapusan di sini gagal karena penggunaan sticky bit di awal tadi sudah diaktifkan. Selain itu, pengguna Pira juga membaca direktori cert dan membuat maupun menampilkan file di dalam direktori cert. Next, pengguna yang terakhir yaitu Nunu yang merupakan tim C. Di sini Nunu juga dipastikan tidak dapat mengakses tim A dan tim B. Nunu dapat menulis di dalam direktori tim C dan membaca direktori cert dan membuat maupun menampilkan file di dalam direktori cert menggunakan perintah touch dan cat. Pengguna Nunu juga mencoba menghapus file dalam direktori cert, yaitu file yang sudah dibuat oleh pengguna dari tim A dan juga tim B, namun gagal menghapus file karena penggunaan sticky bit telah diaktifkan. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Adapun kesimpulan dari saya, manajemen perizinan file di Linux merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi pengelolaan data dalam sebuah sistem. Dengan memanfaatkan fitur grup pengguna dan pengaturan izin atau RWX, akses ke direktori dapat dibatasi sesuai kebutuhan masing-masing tim, sehingga mencegah akses tidak sah dan melindungi integritas data. Selain itu, penggunaan fitur seperti sticky bit pada direktori bersama dapat meningkatkan keamanan dengan mencegah penghapusan file oleh pengguna lain secara sembarangan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi mengelola data secara terstruktur dan aman, sekaligus mendukung kolaborasi antar tim dalam lingkungan kerja yang terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.